mempunyai peranan penting dalam struktur perekonomian nasional. PT Surya Agro Kencana merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang perbenihan tanaman pangan, didirikan pada 5 Juni 2009, berfokus dalam penyediaan benih unggul dan bermutu tinggi dengan melakukan pengembangan dan inovasi dalam menghasilkan benih tanaman pangan terbaik di Indonesia. Visi perusahaan menjadi perusahaan benih terdepan dengan varietas unggul dan berkualitas demi tercapainya swasembada pangan di Indonesia. Dengan misi, menyediakan benih tanaman pangan dengan kemurnian fisik dan genetik yang terjamin, mendorong peran serta kelembagaan perbenihan sebagai upaya peningkatan produksi benih dan penggunaan varietas unggul baru, meningkatkan pendapatan dan kinerja perusahaan guna menjamin kelangsungan usaha. Tujuan utama perusahaan PT Surya Agro Kencana dalam pengembangan industri benih tanaman pangan yaitu meningkatkan produktivitas hasil pertanian, mendukung swasembada pangan dunia, serta meningkatkan pendapatan petani. Selamat datang di Divisi Pemasaran PT Surya Agro Kencana. Divisi Pemasaran PT Surya Agro Kencana mempunyai visi memasarkan benih dan menjadi industri benih yang berdaya saing dalam skala multinasional dengan tepat dan terpercaya. Serta mempunyai misi mengutamakan kerjasama tim dan kreativitas, serta mendorong terciptanya iklim kerja yang terbuka, jujur, berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan tanggung jawab bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Divisi Pemasaran PT Surya Agro Kencana yang dipimpin oleh Manajer Saudara Daniel Hidayatul Hakim yang beranggotakan saya sendiri Ega Kusuma Putri dan rekan saya Raden Roro Salma Wafiana. PT Surya Agro Kencana merupakan perusahaan swasta multinasional yang berfokus dalam penyediaan benih unggul dan bermutu tinggi dengan melakukan inovasi dan pengembangan dalam rangka menghasilkan benih tanaman pangan yang terbaik di Indonesia. PT Surya Agro Kencana merupakan perusahaan yang bergerak dalam perbenihan tanaman pangan, khususnya komoditas kedelai dan jagung. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 5 Juni 2009 di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Visi dari PT Surya Agro Kencana sendiri yaitu menjadi perusahaan benih terdepan dengan menyediakan benih varietas unggul dan berkualitas guna tercapainya swasembada pangan di Indonesia. Adapun misi dari PT Surya Agro Kencana sendiri yaitu yang pertama menyediakan benih tanaman pangan dengan kemurnian fisik dan genetik yang terjamin. Yang kedua, mendorong peran serta kelembagaan perbenihan sebagai upaya peningkatan produksi benih dan penggunaan varietas unggul baru. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan kinerja perusahaan guna menjamin keberlangsungan usaha. Divisi pemasaran PT Surya Agro Kencana terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama manajer yang bertugas membuat, mengarahkan, merumuskan, menyusun, mengawasi, dan menetapkan konsep dan rencana umum manajemen pemasaran. Yang kedua adalah subdivisi analisis pasar yang bertugas melakukan analisa perilaku konsumen dan data pasar, serta memberikan solusi yang tepat dalam upaya peningkatan mutu layanan kepada konsumen. Terakhir adalah subdivisi promosi dan penjualan yang bertugas mendesain, menetapkan, dan mengatur segala promosi, serta mengembangkan strategi-strategi pemasaran lainnya. Berikut ini adalah rantai distributor pada PT SAK. Pada posisi pertama terdapat perusahaan, kemudian ada 2 sistem, yaitu sistem online dan sistem offline. Sistem online, distributor online terdiri dari Tokopedia, Shopee, dan web. Sedangkan pada sistem offline terdapat 2 pengecer, yaitu pengecer 1 dan pengecer 2. Lalu masing-masing pengecer terdiri dari petani, poktan, dan koperasi. Seperti yang kita tahu, kebutuhan nasional akan benih bersertifikat dan bermutu selalu tinggi setiap tahunnya.
Untuk itu, Divisi Pemasaran PT Surya Agro Kencana selalu memberikan benih bermutu tinggi serta pelayanan prima kepada konsumen dengan pola 7 tepat, yaitu 1. Tepat varietas, 2. Tepat mutu, 3. Tepat jumlah, 4. Tepat harga, 5. Tepat waktu, 6. Tepat tempat, dan ketujuh, tepat pelayanan. Media promosi yang digunakan Divisi Pemasaran PT Surya Agro Kencana sangatlah beragam, dari mulai kartu bisnis, kalender, pelang jalan, poster, reklame, dan majalah. Promosional yang digunakan adalah Instagram, Facebook, online shop, dan website. Selain itu, Divisi Pemasaran PT Surya Agro Kencana selalu memberikan bonus souvenir menarik kepada konsumen setianya secara gratis. Selain media-media promosi tadi, promosi juga dilakukan melalui kegiatan positif lainnya seperti bazar, training, bahkan sampai seminar internasional. Demikianlah paparan dari Divisi Pemasaran PT Surya Agro Kencana. Berikut adalah beberapa cuplikan presentasi dari Divisi Pemasaran PT Surya Agro Kencana. Akan menjelaskan tentang makna dari logo PT Surya Agro Kencana ini. Yang pertama ada matahari. Matahari di sini menggambarkan sinar kehidupan yang penuh energi dalam membangun pertanian baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua ada kecambah. Kecambah di sini menggambarkan perusahaan ini dimulai dari skala kecil dan terus tumbuh hingga menjadi perusahaan yang terdepan. Yang ketiga ada dua telapak tangan yang menggambarkan pengabdian, berbakti, dan kepedulian terhadap pertanian di Indonesia maupun di dunia internasional. Kualifikasi pemasaran pada seorang manajer, yaitu pria atau wanita maksimal berumur 30 tahun. Kemudian pendidikan minimal S1 semua jurusan tetapi diutamakan jurusan manajemen. Kemudian berpengalaman bekerja minimal 2 tahun sesuai dengan bidangnya. Lalu menguasai dasar ilmu pemasaran dan fasih dalam berbahasa Inggris. Selanjutnya dapat mengestimasi dan memperkirakan variabel resiko dan peluang. Selanjutnya dapat memimpin bawahannya dengan baik. Jasa pengiriman logistik, bagaimana kita mengirimkan benih kepada para konsumen bisa melalui jasa-jasa seperti ini. Seperti yang Temulapang merupakan salah satu metode pemberdayaan petani melalui pertemuan antar petani, peneliti, dan penyuluh untuk saling tukar-menukar informasi tentang teknologi pertanian yang diterapkan dan mendapatkan umpan balik dari petani mengenai masalah dan hambatan yang dihadapi dalam berusaha tani. Berikut adalah beberapa cuplikannya. Di PT Surya Agro sendiri akan memproduksi 2 komoditas, yaitu jagung dengan varietas Bisma dan kedelai dengan varietas Anjas Moro. Merek dagang yang kami gunakan yaitu Cap Matahari. Deskripsi produknya, PT Surya Agro Kencana memiliki merek dagang Cap Matahari. PT Surya Agro Kencana menghasilkan produk benih dalam kemasan per kilogram setiap kemasan. Produk yang dihasilkan 2 komoditas tanaman. Komoditas yang diproduksi adalah jagung dan kedelai. Produk-produk yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Jawa Tengah maupun di daerah-daerah sekitar. Yang pertama yaitu jagung varietas Bisma. Deskripsi varietas jagung varietas Bisma yaitu sebagai berikut. Dengan potensi hasil rata-rata 5,7 ton per hektar pipilan kering dan memiliki ketahanan tahan penyakit karat dan bercak daun. Keterangan lainnya yaitu baik untuk dataran rendah sampai ketinggian 500 mdpl.
Selanjutnya ada kedelai varietas Anjas Moro. Kedelai ini memiliki daya hasil 2,03 sampai 2,25 ton per hektarnya. Lalu untuk bobot 100 bijinya itu mencapai 14,8 sampai 15,3 gram. Tingkat kerebahannya itu tahan rebah. Ketahanan terhadap penyakitnya moderat terhadap karat daun. Selanjutnya ada areal produksi. PT Surya Agro Kencana ini mempunyai areal produksi yang berlokasi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yaitu di Kecamatan Toroh dan Kecamatan Purwodadi. Untuk lahan jagung sendiri, luasnya sekitar ada 4 blok, yaitu blok pertama seluas 31,3 hektar, yang kedua 33 hektar, yang ketiga 37,5 hektar, dan yang keempat 8,76 hektar. Selanjutnya untuk lahan kedelai ada 2 blok, yaitu yang pertama dengan luas 3,5 km persegi dan yang blok kedua 28,1 hektar. Lalu di sini ada rencana produksi dari kedua komoditas. Yang pertama ada jagung varietas Bisma. Dari target pemasaran 535.509 kg dengan rendemen 65%, menghasilkan rencana produksi sebanyak 823.860 kg. Dengan dibagi menjadi 2 periode, yaitu musim tanam pertama memproduksi sebanyak 60%, yaitu 494,316 kg. Dan musim tanam kedua yaitu 40%, sebanyak 329.544 kg. Dengan produktivitas 7,5 ton per hektar, maka lahan per musim tanam yang dibutuhkan yaitu pada musim tanam pertama sebanyak 65,9 hektar dan pada musim tanam kedua sebanyak 43,9 hektar. Jadi total luas lahan yang dibutuhkan untuk produksi benih jagung yaitu 109,8 hektar. Untuk komoditas kedelai, varietas Anjas Moro dari target pemasaran 384.468 kg dengan rendemen 70%, menghasilkan rencana produksi 549.240 kg. Dengan musim tanam yang pertama 60%, rencana produksinya 329.544 kg, dan musim tanam kedua yaitu sebanyak 40%, 219.696 kg, dengan produktivitasnya 2,25 ton per hektar. Maka luas lahan yang diperlukan yaitu untuk musim tanam pertama 146,4 hektar dan pada musim tanam kedua 97,6 hektar, dan totalnya untuk kedelai yaitu 244,1 hektar. Jadwal tanam jagung dan kedelai pada periode pertama dilakukan pada bulan Mei sampai kegiatan yang dilakukan yaitu ada pengolahan, penanaman benih pokok, pemupukan pertama, pemupukan kedua, pemupukan ketiga,
penyiraman, pembumbusan, pengendalian TT, pemeriksaan vegetatif, pemeriksaan generatif, dan jadwal tanam jagung dan kedelai pada periode kedua dilakukan pada bulan Mei sampai bulan Agustus. MOU kerjasama, perusahaan menyediakan benih, pupuk, dan pestisida. Benih yang diberikan kepada petani disesuaikan dengan lahan yang dimiliki. Alat dan mesin disediakan oleh perusahaan. Petani wajib mengikuti prosedur sertifikasi yang telah ditetapkan perusahaan. Jika terjadi kegagalan panen yang disebabkan oleh keadaan alam, maka pihak perusahaan tidak akan meminta ganti rugi. Proses penyuluhan dan sertifikasi akan dilakukan oleh perusahaan PT Surya Agro Kencana. Jika petani melakukan pelanggaran kontrak, maka petani wajib mengganti rugi ke petani. Selanjutnya, divisi pengolahan. Divisi pengolahan PT Surya Agro Kencana. Kantor divisi pengolahan serta area pengolahan terletak di Jalan Diponegoro nomor 23, Sawahan, Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pengolahan benih merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan benih yang bermutu tinggi dan berkualitas. Tujuannya adalah memberikan perlakuan atau mengolah bakal benih agar terjaga kualitasnya dalam waktu yang cukup lama dan meningkatkan performa benih. Benih yang diolah dari perusahaan ini yaitu benih pangan yang terdiri dari benih jagung varietas Bisma dan kedelai varietas Anjasmoro. Visi dan misi divisi pengolahan PT Surya Agro Kencana. Visinya yaitu berkompeten menjaga mutu dan kualitas benih untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Misinya yang pertama adalah menyediakan benih bermutu secara profesional dengan teknologi terdepan, menunjang konsep atau pemikiran dalam hal penanganan serta pengendalian mutu benih, menghasilkan produk benih yang unggul dan bermutu melalui pemanfaatan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien untuk memberikan dukungan inovasi dalam membantu petani meningkatkan produktivitas. Yang terakhir, menjamin dan memelihara aspek-aspek pengolahan dari kontaminan dan hama patogen. Divisi pengolahan telah mendapatkan sertifikat ISO untuk Quality Management System dan telah memiliki izin sertifikasi mandiri. Yang terakhir adalah divisi SDM dan Keuangan. Divisi SDM dan Keuangan merupakan divisi yang mengatur segala yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan keuangan perusahaan. Divisi SDM dan Keuangan memiliki visi, misi, dan moto. Visi SDM dan Keuangan mewujudkan SDM yang berkompeten dan berkapabilitas, serta menjadi pusat pelayanan administrasi dan keuangan yang akuntabel, tertib aturan, dan transparan. Visi divisi SDM dan Keuangan PT Surya Agro Kencana melaksanakan manajemen SDM dengan sistem yang objektif dan adil serta melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien. Menyediakan sistem manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan meritokrasi yang mendukung profesionalisme pekerja. Moto Divisi SDM dan Keuangan mewujudkan lingkungan kerja dinamis, produktif, dan inovatif, serta akuntabel. Berikut merupakan struktur organisasi Divisi SDM dan Keuangan PT Surya Agro Kencana. Yang pertama ada manajer SDM dan Keuangan. Selanjutnya ada kepala bagian SDM dan Keuangan. Selanjutnya ada asisten manajer keuangan yang mengepalai staf administrasi dan staf keuangan. Dan yang terakhir ada asisten manajer SDM yang mengepalai staf perekrutan dan perencanaan SDM serta staf personalia. Selanjutnya yaitu alur rekrutmen dari
PT Surya Agro Kencana. Berikut merupakan iklan lowongan kerja beserta kualifikasinya. Berkas-berkas pendaftaran yang diperlukan oleh pelamar nantinya dikirimkan ke email perusahaan yang tertera pada iklan tersebut. Berkas-berkas pendaftaran yang harus dimiliki dan dikirim ke email perusahaan oleh para pelamar. Yang pertama, resume lamaran kerja. Yang kedua, ijazah atau surat keterangan lulus. Yang ketiga, CV yang dibuat semenarik mungkin. Yang keempat, SKCK. Yang kelima, transkrip nilai semester terbaru. Dan yang terakhir, sertifikat jika ada. Tes psikotes akan dilaksanakan di kantor pusat Jalan Duri Tol Kedoya, Jakarta Barat. Tes akan diadakan sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan dengan membagi agenda menjadi 3 kloter, yaitu pada tanggal 4 hingga 6 Desember 2020. Pelaksanaannya akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Para peserta diwajibkan seminimalnya melakukan rapid test sebelum melaksanakan tes psikotes. Kemudian, peserta wajib hadir tepat waktu, menggunakan masker dan masuk ke ruangan secara bergilir, serta mengisi bangku kosong yang telah dipersiapkan dengan jarak tertentu. Peserta juga diwajibkan membawa alat tulis pribadi dan tidak diperbolehkan meminjam dari calon pelamar lain demi menghindari kontak fisik. Pemberitahuan hasil tes akan diberikan melalui email masing-masing peserta. Untuk selanjutnya adalah wawancara tahap 1. Bagi pelamar yang dipanggil namanya, silakan open mic dan melakukan interview dengan bagian HRD yang telah kami siapkan. Baik, pertama-tama ada Bapak Halim, dipersilakan open mic. Apakah hadir? Hadir. Baik, untuk bagian HRD waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Saudara Halim, silahkan memperkenalkan diri Anda semenarik mungkin. Siap, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Halim, tempat tanggal lahir 22 Maret 1999, berasal dari instansi Institut Pertanian Bogor, lulusan Sarjana Pertanian. Pengalaman yang saya miliki yaitu mengikuti asistensi pemulihan tanaman, asisten penelitian di lembaga sistem sertifikasi mutu. Dan untuk kegiatan sosial yang pernah saya ikuti yaitu salah satunya Bogor Mengabdi. Untuk keterampilan yang saya miliki yaitu mampu mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan beberapa software seperti SPSS dan SAS. Kelebihan saya yaitu bertanggung jawab, tepat waktu, percaya diri, dan dapat bekerja dalam tim. Dengan kekurangan saya yaitu kadang kurang cekatan. Baik, apakah yang akan Anda berikan untuk perusahaan kami? Dari pengalaman yang saya miliki, saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Misalnya, berusaha menjaga kualitas mutu dari produk yang dihasilkan perusahaan dengan pengembangan teknologi baru. Yang kedua, memperluas relasi kerjasama dengan pengadaan barang dan jasa untuk aktivitas riset dan pengembangan perusahaan, serta senantiasa menjaga kualitas performansi dalam perusahaan. Beberapa hal tersebut yang dapat saya berikan jika saya dapat diterima di perusahaan ini. Baik, Saudara Halim, terima kasih atas waktunya. Kepada para pelamar yang telah melakukan wawancara tahap 1, untuk itu saya ingin mengumumkan para pelamar yang lolos tahap 1 dan akan melakukan wawancara tahap 2, yaitu ada Bapak Halim, Ibu Elza, Bapak Rihlan, dan kemudian ada Ibu Anissa. Untuk selanjutnya, kepada pelamar yang disebutkan namanya, boleh silakan on mic, kemudian akan melakukan dengan interview dengan Bapak Ibu Manajer dari PT Surya Agro Kencana. Kepada Bapak Rihlan, silakan open mic. Baik. Ya, baik. Kepada Bapak dan Ibu Manajer, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, sebelumnya Saudara Rihlana, tolong perkenalkan diri Anda semenarik mungkin. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihlana Ardian Gufara. Saya adalah lulusan Sarjana Teknik Pertanian di PB University. Pengalaman organisasi saya waktu kuliah adalah menjabat sebagai wakil ketua acara olahraga terbesar, dan pengalaman kerja saya adalah magang selama 3 bulan di PT BC Internasional. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di kurikulum vitae saya nanti. Baik, lalu teknik kreatif apa yang akan Anda lakukan untuk memecahkan masalah yang ada? Sebelumnya, pertama-tama harus diidentifikasi terlebih dahulu masalah tersebut seperti apa dan juga penyebabnya apa. Kemudian setelah itu baru bisa dipikirkan bagaimana cara menyelesaikan penyebab masalah tersebut dari akar-akarnya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Rihlan. Ya, sama-sama. Berikut adalah salah satu hasil tes medical check-up dari para pelamar yang telah dikirimkan kepada email perusahaan PT Surya Agro Kencana. Jika pelamar lolos pada tahap medical check-up, maka hasilnya akan diumumkan melalui email seperti gambar ini. Email tersebut berisi pernyataan bahwa pelamar lolos seleksi akhir dan memenuhi syarat di posisi yang diinginkan, serta dilampirkan surat perjanjian kontrak kerja seperti pada gambar pertama, dan nantinya surat tersebut akan diisi oleh pelamar dengan memperhatikan setiap detail dari surat tersebut sebelum ditandatangani, lalu di-scan, kemudian dikirimkan kembali ke email perusahaan, seperti pada gambar kedua. Baik, demikian video mengenai gambaran secara terperinci PT Surya Agro Kencana, perusahaan benih yang berfokus pada tanaman pangan. Cap matahari, benih unggul, pilihan petani.